Halo semua, kembali lagi di Naminelo Posting. Oke, untuk pertama-tama aku mau minta maaf dulu kayak biasa. Kayak nggak lengkap ya, Naminelo Posting tanpa minta maaf. Ya, minggu lalu sebenarnya nggak ada Naminelo Posting sih. Karena memang aktivitas real life-ku itu benar-benar lagi lumayan sibuk gitu loh. Sehingga ini topik yang harus aku bawakan ini topik minggu lalu tapi diundur jadi minggu ini. Karena ya kesibukan real life tadi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Dan untuk topik kita yang di minggu ini, kita akan membahas suatu topik yang bisa dibilang di Indonesia ini masih lumayan diremehkan ya. Padahal bagi yang ngalamin ini pasti merasa terancam gitu loh. Kita akan membahas mengenai pidana bagi stalker. Ini kebetulan juga temenku ada yang ngalamin sih, dan bagi kalian semoga aja nggak ngalamin gitu loh. Jadi apa sih itu stalker atau stalking itu? Dalam hubungan sosial, terkadang ada saja orang yang tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Dalam hal ini apabila seseorang tersebut penasaran dengan orang lain. Dalam hal ini terlalu penasaran. Sampai akhirnya diikutin lah, dicari medsosnya segala macem. Salah satu tindakan yang kadang dilakukan atas seseorang tersebut adalah tindakan menguntit atau memata-matai. Atau dalam bahasa Inggrisnya, stalking. Atau pelakunya itu namanya stalker. Kalau dalam Indonesia sendiri bahasanya penguntit ya. Sedangkan tindakannya itu namanya menguntit. Tindakan menguntit ini cakupannya sendiri luas loh. Tindakan seperti mengikuti terus-menerus, mengirim hadiah, hingga mengancam atau perbuatan yang dapat mengancam orang yang diikuti atau yang diuntit. Jadi ya perbuatannya itu bisa aja kayak yang kayak ngikutin dari pulang kantor, diikutin sampai rumah gitu diam-diam. Atau misalkan kalau kalau pergi diikutin gitu. Atau kadang-kadang ada juga kan yang ngasih hadiah gitu, entah dia diam-diam masukin ke tas atau tiba-tiba dikirim ke rumah tanpa alamat yang jelas. Itu jadi memang cakupannya luas gitu loh. Selain itu juga, selain dari stalking secara fisik, stalking juga bisa dilakukan secara online atau melalui media sosial. Lalu definisi perbuatan stalking ini apa sih? Stalking adalah 1. Perbuatan mengikuti orang lain secara diam-diam. Lalu yang kedua, pelanggaran atau perbuatan berkeliaran di dekat orang lain. Ini dalam hal ini dekat bisa jadi di sekitar, bisa jadi di depan pintu, bisa jadi di dekat rumah. Seringkali secara diam-diam untuk mengganggu atau melecehkan orang tersebut, atau bahkan ingin melakukan kejahatan pidana yang lain, seperti penyerangan atau penganiayaan. Dalam beberapa pengertian atau statuta, dituliskan definisi ini juga harus disertai dengan korban yang merasa terganggu, terlecehkan, tertekan mengenai keamanannya. Jadi dia merasa nggak aman, merasa terlecehkan, merasa khawatir atas keselamatannya. Tapi intinya itu ada di nomor 1 dan 2 untuk stalking secara fisik. Selain dari fisik, ada juga cyber stalking namanya, yaitu perbuatan memata-matai seseorang secara daring, baik melihat profil orang tersebut, mengirim pesan secara mengganggu, seperti gambar, dan lain-lainnya. Sebenarnya sih, dalam hukum Indonesia sendiri belum ada hukum yang mengatur khusus mengenai tindak pidana ini. Akan tetapi bukan berarti stalker ini, penguntit ini tidak dapat dipidana. Hal ini tergantung sejauh mana orang tersebut bertindak dalam aksinya. Dalam hal ini, apakah pelaku stalker ini memenuhi unsur tindak pidana lainnya? Jadi ya bisa aja kan dia cuma ngikutin terus gak ngapa-ngapain.
Tapi ada juga kan stalking yang aku kan udah bilang tadi ya, stalking yang model ngirim-ngirim hadiah gitu loh, ngirim-ngirim gambar-gambar aneh, itu kan ada juga gitu loh. Nah, makanya dari itu perbuatan stalking ini luas. Nih, beberapa contoh diantaranya. Satu, apabila Anda merasa diikuti di jalan dan orang itu kesannya ngikutin secara mengganggu, seperti coba ngajak Anda bicara terus-menerus atau lainnya. Karena dalam pasal 493 ini nggak ada penjelasan gitu tentang mengikuti secara mengganggu itu apa aja gitu loh. Jadi Anda bisa lapor polisi atas dasar hukum pasal 493 dengan poin mengikuti secara mengganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila stalker tersebut meminta sesuatu dengan ancaman kekerasan, maka Anda dapat melaporkan perbuatan tersebut atas pasal 335. Ini pasal 335 ini dulunya ya, perbuatan tidak menyenangkan. Tapi ini udah diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi, diubah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Waktu itu jadi dia harus ada ancaman kekerasannya dulu untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan, begitu. Kan stalker juga ada yang tipe-tipe ngancam kan, ngancam kamu kalau ini ntar saya apa-apain, itu kan ada juga tuh. Kemudian 3. Apabila penguntitan tersebut dilakukan secara daring dan ancaman tersebut dilakukan secara online, misalkan dia kirim ancaman itu lewat Messenger, terus media sosial lain kayak Facebook, Twitter, dan lain-lainnya, WhatsApp juga, itu bisa dikenakan pasal 45 junto pasal 29 UU ITE. Nah, ini pasal 3 ini pasal 29 UU ITE ini tentang pengancaman secara online. Kemudian yang keempat, apabila orang tersebut mengirimkan foto tidak senonoh, kan ada juga kok yang tiba-tiba kirim-kirim gambar-gambar porno lah, aneh-aneh gitu juga ada kan. Itu orang tersebut juga bisa dikenakan pasal 45. Junto pasal 27 ayat 1 UU ITE. Kalau ini lumayan khusus sih. Dia kalau ini tentang penyebaran pornografi, itu juga bisa dijerat gitu kalau misalkan dia mengirimkan gambar. Perbuatan tadi sendiri dan dari nomor 1, 2, kemudian 3, 4 ini bisa dilaporkan ke stalker apabila dia benar-benar melakukannya dan memenuhi kriteria ini, begitu. Lalu dalam menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus bagaimana sih tips dan triknya? Pertama, tips menghadapi stalker. Pertama, nyatakan secara jelas kalau Anda tidak tertarik dengan orang tersebut. Ini kadang-kadang bisa bisa membuat orang itu mundur gitu loh. Kedua, berikan peringatan terhadap pelaku secara tegas. Kamu kalau ngikutin saya terus ntar bakal saya bakal laporin ke pihak berwajib lah. Itu bisa tuh. Biasanya orang-orang juga biasa, aduh, salah nih aku nih. Kan ada juga orang yang begitu. Terus akhirnya dia mundur. Semoga aja sih. Lalu yang ketiga, jangan menanggapi apabila pelaku ingin interaksi lebih dengan Anda. Dengan caranya stalking dia ini sendiri itu udah membuat Anda gak nyaman dong. Jadi ngapain juga Anda interaksi dengan dia gitu kan. Kemudian 4, ini yang paling penting, catat dan simpan baik-baik semua bukti perilaku stalker tersebut. Ini berfungsi apabila kalian ingin melaporkan sebagai barang bukti juga tentang perilaku stalkingnya ini. Kayak dia ngirim foto-foto, entah ngirim pesan-pesan, itu disimpan semua, jangan sampai hilang. Kemudian, beritahu kondisi Anda ke teman-teman dan keluarga sekitar. Ini penting apabila terjadi sesuatu sama kalian, apabila pelakunya nekat gitu loh, jadi keluarga bisa tahu gitu loh. Atau malah Anda bisa minta bantuan keluarga juga kan. Entah orangnya diusir, entah kalian dilindungi gitu kan. Kan kita nggak tahu kan. Orang yang ada tiba-tiba ntar diketok sapu. Kan itu juga bisa gitu loh. Terus yang keenam,
Ganti alamat email dan kontak Anda apabila yang terjadi itu adalah cyber stalking. Tapi ini juga fokus sama stalking biasa. Kan orang-orang juga ngelacaknya dari kontak gitu loh. Dia pasti nyari kontak kamu kan. Dan ini ganti. Ini kalau misalkan udah mulai ekstrim gitu loh. Sampai ini orang nggak mundur-mundur. Terus yang ketujuh, apabila orang tersebut masih mengganggu dan sangat meresahkan, lalu memenuhi kriteria yang tadi disebutkan sama aku tadi di yang sebelumnya, yang pidana tadi, maka jangan ragu untuk laporkan ke pihak berwajib. Ataupun misalkan misalkan pun dia nggak memenuhi, misalkan meresahkan, udah lapor aja ketua RT gitu loh, atau lapor polisi aja langsung gitu loh. Seenggaknya ditahan gitu bentar gitu. Berdoa aja ya semoga kapok sih. Heran aku sama orang-orang itu sering-sering banget sih nggak kalau orangnya ya nggak tertarik ya jangan dipaksa lah. Maunya apa sih kamu kalau kayak gitu loh, kasihan yang di stalking kamu mau sama kamu itu kasihan. Nah ini juga aku berharap semua yang nonton ini aman sih, amin lah ya. Dan semoga yang aku sampaikan hari ini bisa berguna buat kalian dan kalian bisa enjoy kontenku juga. Kalau misalkan kalian ingin melihat episode Nami Melo posting yang lain, ada di playlist di sini. Dan ini juga ada episode sebelumnya juga. Jadi untuk hari ini cukup itu aja. Stay safe everyone. Semoga kalian aman dan baik-baik saja. Dan tolong jangan jadi stalker juga. Itu creepy banget dan mengerikan. Terima kasih sudah datang. Sampai jumpa lagi. Dadah.